di orang-orang kampung masih berimage di perhotelan ini, image-nya masih negatif. Ya. Tapi saya mencoba meyakinkan keluarga bahwa apa yang telah dipikirkan selama ini itu adalah hal yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros bersama salah seorang akademisi muda kepunyaan Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Lubuk Alung, yang bergelut di dunia kepariwisataan sebagai seorang akademisi yang mana sekarang berprofesi sebagai dosen program studi manajemen perhotelan jurusan pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Ada Uda Ferry Ferdian SST MM PhD. Apa kabar Uda Ferry? Ya, alhamdulillah sehat Kak Ros. Sehat ya? Oke. Kak Ros ini penasaran sekali dengan Uda Ferry, masih muda tapi luar biasa sekali ya pencapaian hingga sampai saat ini gitu. Kalau dilihat dari riwayat pendidikannya dari S1, S2 hingga ke S3 itu bergelut di dunia kepariwisataan ya, khususnya di manajemen perhotelan begitu ya. Iya. Nah, apakah dulu memang tertarik di dunia kepariwisataan dari kecil atau bagaimana ceritanya Uda Ferry? Ya, terima kasih Kak Ros. Sebenarnya terkait bagaimana saya bisa lanjut di bidang pariwisata ini, memang ketika memasuki kuliah dulu di S1, sebenarnya memang pariwisata ini bukan tujuan utamanya, bukan tujuan utamanya. Memang mohon maaf di sini saya sampaikan saja, memang dulu saya pengennya cita-cita tuh pengen jadi dokter gitu ya. Okay. Tapi ketika masuk ke perkuliahan, tapi jalurnya ke sini saya masuk jadinya, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kuliah di S1 dulu, memang diterima di manajemen perhotelan dan alhamdulillah juga dapat beasiswa dulu waktu itu. Makanya saya lebih memilih untuk bergabung di manajemen perhotelan. Dan dilihat dari perkembangan perhotelan dan juga pariwisata Sumatera Barat, Indonesia, ternyata prodi ini sepertinya sangat menyenangkan juga buat saya itu sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau saya lanjutkan kemudian ke manajemen di S2-nya yang memang kajiannya juga ke bidang perhotelan, yang fokusnya itu sebenarnya lebih ke hospitality-nya, hospitality atau keramah tamahannya. Nah, di sini setelah selesai dari S2 manajemen ini, kemudian saya diterima di dosen di Universitas Negeri Padang ya, jurusan pariwisata, yang waktu itu juga sebelumnya dari Fakultas Teknik baru berdiri di tahun 2015 menjadi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan gitu ya. Yeah. Nah, dari 2015 ini kemudian yang namanya kita sebagai akademisi ya, tentunya tidak hanya puas pendidikan hanya sampai di S2 saja. Sementara UNP menuntut memang semua dosen itu diharapkan lebih cepat untuk penyelesaian program doktoralnya untuk mendukung peningkatan SDM yang ada di Universitas Negeri Padang. Yeah. Nah, salah satunya juga target Pak Rektor yang sekarang ini juga bahwa apalagi kalau nggak salah saya itu di 2026 itu adalah zero master. Jadi semua dosen itu diharapkan semuanya doktor. Okay. Nah, saya mengambil kesempatan itu lebih awal. Dan alhamdulillah di 2018 yang mana di akademisi saya ditempatkan di jurusan pariwisata, khususnya di manajemen perhotelan, makanya sesuai dengan program studi S3 yang saya tempuh itu di bidang manajemen hotel dan pariwisatanya. Nah, di sini di manajemen hotel dan pariwisata ini juga saya lebih fokus kepada SDM bidang hotel dan pariwisatanya juga, dan juga lebih arahnya ke, kalau lihat arah kekajian saya itu adalah hospitality human resource-nya. Begitu Kak Ros. Oke.
Nah, itu tadi di awal bercita-cita sebagai untuk menjadi seorang dokter. Yeah. Nah, kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba bisa memilih ke pariwisata begitu? Yeah. Apakah itu support dari orang tua atau mungkin banyak juga teman-teman yang mengarahkan ke sana atau bagaimana? Iya, terima kasih Kak Aras. Sebenarnya ketika selesai sekolah dulu di waktu SMA, memang ada beberapa pilihan yang memang ada di list atau catatan saya itu. Oke. Pilihan pertama misalnya dokter, yang kedua itu saya mau jadi apa begitu ya. Nah di bidang pariwisata ini di pilihan saya yang kedua. Oke. Ketika saya tidak bisa mampu di pilihan pertama saya, dan ini didukung juga dengan support yang seperti pendanaan, karena kalau kedokteran itu kan lumayan biayanya, dan ini saya juga tidak dapat beasiswa untuk penyelenggaraan pendidikannya. Makanya saya pilih ke nomor 2. Memang kalau kita lihat di awal, apalagi prodi saya dulu manajemen perhotelan, memang kalau di kampung-kampung untuk perhotelan ini image-nya negatif. Ya. Saya pun tidak disupport, nggak didukung dari keluarga dulunya di awal-awal. Itu di zamannya Uda Ferry masih ada yang berpikiran seperti itu ya? Keluarga saya pun boleh dikatakan tidak support saya. Tidak support kenapa kuliah di perhotelan. Karena di orang-orang kampung masih berimage di perhotelan ini image-nya masih negatif. Ya. Tapi saya mencoba meyakinkan keluarga bahwa apa yang telah dipikirkan selama ini itu adalah hal yang salah. Ya, karena ini kan tergantung dari pribadi kita juga. Makanya saya jalani sampai bahkan saya menjadi akademisi saat ini, dan alhamdulillah pikiran keluarga sekarang pun sudah berubah. Oh, ternyata tidak sesuai apa yang beliau sampaikan dulunya. Begitu Kak Ras. Terbukti nyata. Iya. Ya. Oke, luar biasa sekali Uda Ferry, dan ternyata Uda Ferry bisa membuktikan ke orang tua dan lingkungan sekitar bahwa memilih pendidikan di kepariwisataan itu tidaklah seperti yang beredar, gosip-gosip beredar di luar sana begitu ya. Image-nya masih agak miring begitu. Seperti dan sana lihat di samping Kak Ros ini bukti nyata seorang pemuda yang memilih jenjang pendidikan di dunia kepariwisataan. Oke, Uda Ferry, itu S1, S2-nya di UINP ya? Nah, untuk S3-nya lanjut ke universitas yang ada di negeri jiran tetangga. Iya, betul. Begitu. Bagaimana ceritanya bisa memilih untuk S3-nya di negeri jiran? Mungkin untuk S3 pariwisata ini juga ada di Indonesia begitu. Ya. Untuk S3 pariwisata ini memang di Indonesia ada beberapa pilihan kampus seperti di Gajah Mada, di Udayana. Kemudian kenapa saya memilihnya ada di negeri jiran ya, di Malaysia. Nah, memang pada saat itu di tahun 2018 memang di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sedang melaksanakan International Conference. Jadi memang kita mengundang salah satu keynote speaker yang didatangkan dari Malaysia, dari kampus Universiti Teknologi Mara Malaysia. Dan pada saat itu saya mengambil kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan keynote speaker tersebut untuk menjadi promotor untuk S3 saya. Dan alhamdulillah waktu itu dia sambut dengan baik, bahkan dalam waktu hitungan bulan saya bisa bergabung di kampus tempat beliau bekerja. Begitu, alhamdulillah. Jadi, dan saya lihat bidangnya pun juga tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan pada saat ini di prodi, jurusan maupun fakultas di Universitas Negeri Padang. Gitu, biasa. Dan berada di negeri jiran sekitaran 2 tahunan gitu ya? Saya ada di Malaysia itu bertahan itu sekitar lebih kurang 2 tahun. 1 tahun itu ada di Indonesia karena waktu pandemi COVID, jadi kita nggak bisa balik. Jadi bertahan di Indonesia, dan alhamdulillah pun selesai di 2021 pun kemarin juga berada di Indonesia. Sedang berada di Indonesia. Nah, kemudian Uda Ferry dengan usia yang masih muda begitu ya. Kenapa sempat terfikirkan untuk memilih profesi sebagai dosen begitu? Iya, makasih Kak Ros. Kenapa saya mau memilih profesi menjadi dosen? Dosen ini kalau kita lihat
memang banyak perannya untuk berbagi kepada masyarakat. Sesuai dengan tugasnya dosen itu kan kita menjalankan tridharma perguruan tinggi, adanya pengajaran, adanya penelitian, dan adanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, di ketiga ini memang sesuai dengan apa yang menjadi passion dari saya gitu. Bagaimana kita berbagi untuk orang banyak, ya. Jadi kita ada value untuk orang banyak. Nah, dari pengajaran kita bisa menghasilkan nanti SDM yang dapat membantu perkembangan kedepannya. Kemudian dari segi penelitian kita bisa menghasilkan kajian-kajian yang memang mendukung perkembangan perekonomian masyarakat juga, dan juga terkait dengan pengabdian masyarakat yang memang kita laksanakan dari hasil-hasil penelitian tersebut. Begitu kan? Jadi memang sesuai dengan passion saya. Passionnya di sana ya. Oke, luar biasa. Menurut Uda Ferry sendiri, potensi lulusan pariwisata di Sumatera Barat ini untuk dunia kerja seperti apa nih? Iya. Untuk potensi di Sumatera Barat ini untuk dunia kerja, memang kalau kita lihat dalam kondisi pandemi COVID ini memang agak susah. Kenapa? Pariwisata memang merasakan dampak yang sangat besar juga dari akibat pandemi COVID ini. Terutama terutama yang ada di UNP, itu adalah manajemen perhotelan, banyak lulusan yang memang kita dirumahkan, ya, lulusan kita yang dirumahkan akibat adanya pandemi COVID dari pihak hotel. Namun di sini ketika adanya pembelajaran di hotel, kita tidak hanya bisa dirumahkan tanpa adanya gaji dari perusahaan. Tentu ada alternatif-alternatif yang memang kita berikan pengetahuan tersebut di saat mereka kuliah. Makanya juga banyak yang berwirausaha setelah dia tidak lagi bekerja di hotel untuk sementara waktu, dia bisa berwirausaha di bidang lain yang memang dapat membantu perekonomian mereka masing-masing. Dan potensi lulusan di pariwisata ini sangat besar sebenarnya, apalagi kita bergerak di bidang hospitality. Kalau kita melihat hospitality ini kan sebenarnya luas, ya, bergerak di bidang jasa. Sebenarnya kemanapun kita pergi, kalau yang terkait dengan jasa, kita masuk gitu. Manajemen perhotelan, kita mau kerja di bidang hotel masuk, kita mau bekerja di perbankan pun masuk. Yang intinya ketika kita bekerja di bidang jasa, semuanya bisa diterima begitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali, dan sejauh ini lulusan-lulusan kita pun memang daya serapnya cukup tinggi untuk di dunia kerja. Begitu Kak Ros. Oke. Nah, kalau menurut Uda Ferry, untuk insan-insan pariwisata yang ada di Sumatera Barat ini sejauh mana sih penerapan ilmu hospitality yang mereka terapkan ke dunia kerja seperti itu? Karena ini banyak juga jadi pembicaraan di luar sana nih Uda Ferry, khususnya di bidang yang bergerak di penawaran jasa seperti itu ya. Iya, baik Kak Ros. Nah, bagaimana penerapan hospitality di dunia pariwisata, gitu ya Kak Ros ya. Kalau kita lihat, memang kalau arahnya ke dunia pariwisata, penerapan hospitality ini kan memang sangat penting gitu ya. Kalau kita lihat dari segi lulusan yang ingin bekerja di bidang pariwisata, yang kembali ke kampung untuk mengurus pariwisata, memang kalau kita harapkan yang dari perguruan tinggi itu sangat terbatas sekali. Memang pastinya dia berharap bekerja di perusahaan yang besar gitu ya. Tapi kalau contohnya, kalau kita melihat ya, apakah ada sarjana yang ingin mengembangkan pariwisata di kampungnya masing-masing? Itu sangat terbatas sekali. Nah itu. Tapi sebenarnya yang kalau Kak Ros katakan tadi, hospitality itu seberapa penting sih gitu ya, untuk untuk kegiatan pariwisata begitu ya Kak Ros ya. Di sini kalau kita melihat kondisi arahnya ke kegiatan kepariwisataan, bukan di perhotelan. Kalau perhotelan, hospitality-nya itu memang udah diatur. Kalau nggak memenuhi ya sudah ada SOP-nya ya. Udah ada SOP. Kalau nggak memenuhi nggak bisa masuk ya, langsung didiskualifikasi. Nah, sekarang yang menjadi polemik yang dimaksud oleh Kak Ros mungkin yang bagaimana penerapannya di bidang pariwisata khusus, lebih umumnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat di bidang pariwisata secara umumnya, kalau lulusan kita kembali untuk mengelola kegiatan kepariwisataan, memang boleh dikatakan terbatas juga ya.
karena tadi prodi kita manajemen perhotelan. Jadi fokus untuk mengembangkan kepariwisataan itu pun tentunya ada tambahan-tambahan yang memang yang lebih komplit lagi, yang khususnya mungkin ke S1 pariwisata atau ke diploma 3 atau diploma 4 bidang pariwisata, dan insya Allah mudah-mudahan UNP dalam waktu dekat ini disetujui juga untuk S1 pariwisatanya. Nah, di sini penerapan hospitality yang dimaksud kalau mahasiswa yang dari lulusan kita itu memang pengetahuan sudah kita berikan. Tapi memang kalau untuk bidang pariwisata kita tidak bisa mengontrol secara penuh apakah dia bisa mentransfer itu ke lingkungan mereka atau tidak ya. Tetapi sejauh dalam pembelajaran kita udah upayakan secara optimal. Bahkan boleh dikatakan orang tuanya sendiri pun memberikan komentar ke saya. Anaknya yang nggak bisa senyum aja bisa senyum gitu. Ya, bahkan ada orang tuanya yang menyampaikan seperti itu. Nah, ketika kita melihat hanya ke pariwisatanya, karena yang di dalam pelaku pariwisata itu kan tidak hanya lulusan, ya, karena ada SDM lain, ada pelaku pariwisata yang lain. Nah, di sini pelaku pariwisata yang lain ini kan tidak semua juga dari kalangan yang berpendidikan tinggi. Ya, nah di sini sebetulnya disinilah posisi kita bisa masuk sebagai akademisi sebenarnya. Sebagai akademisi kita bisa masuk kalau dari segi mahasiswa, apalagi sekarang ini ada program MBKM namanya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang mana mahasiswa ini juga diberikan kesempatan untuk berkarya di desa. Nah, selama 6 bulan. Bagaimana? Mungkin dia bisa membantu di bidang pariwisata. Bisa. Dia bisa berlaku 6 bulan. Itu pengganti magang ya? Bukan? Bisa pengganti magang, bisa pengganti mata kuliah yang disetarakan sebanyak 20 SKS. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Dia bisa masuk di sana. Sedangkan kalau dosen juga bisa masuk di penyelenggaraan tridharma tadi. Nah, salah satunya yang mana lebih fokus itu ada di penelitian dan pengabdian. Dosen bisa melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan wisata yang ada di Sumbar ini. Kemudian nanti yang mana ada mungkin kelemahan-kelemahan atau hasil dari penelitian ini bisa diterapkan dan diberikan pelatihan-pelatihan mungkinnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Biasanya kalau dari UNP, karena dosen kan dituntut harus setiap semester, setiap tahun ada kegiatan tersebut. Jadi kita itu memang wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat, apalagi kalau kita dari pariwisata tentu bidangnya pariwisata yang kita berikan. Gitu Kak. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai dunia pekerjaan di bidang kepariwisataan. Nah, kira-kira seberapa penting sih para pekerja itu harus memiliki ilmu kepariwisataan untuk diterapkan di dunia pekerjaan? Toh nyatanya banyak juga maksudnya banyak juga perusahaan yang bergerak di bidang pariwisataan seperti perhotelan atau travel agent dan yang lain itu banyak juga menerima pekerja yang tidak lulusan pariwisata begitu. Nah, apa sih yang membedakan antara lulusan pariwisata dengan lulusan jurusan umum yang lainnya untuk bekerja di dunia kepariwisataan? Untuk apa sih yang menjadi keunggulan kita di bidang pariwisata dan perhotelan dibandingkan lulusan lain, sementara kok di hotel pun bisa kok jurusan lain diterima begitu. Itu salah satu contohnya ya Kak Ros ya. Nah, yang menjadi keunggulan dari kita ketika kita bergabung di industri yang memang di bidang pariwisata dan perhotelan, tentunya kita sudah ada mempunyai pengetahuan, kemampuan ya atau keterampilan, bahkan yang sudah diakui kompetensinya melalui uji kompetensi gitu. Jadi dengan adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki ini sebenarnya sangat membantu sekali, memudahkan perusahaan tidak lagi mendidik atau mengajari lagi dari awal atau dari dasar ketika dia melakukan perekrutan. Dan tentunya sebenarnya kan kita sudah bagi-bagi juga bidangnya yang mana yang bersesuaian. Jadi memang unggulnya ada di sana. Kita sudah membahas di perkuliahan,
pengetahuannya, keterampilannya sudah dilakukan di kampus, tinggal kita melanjutkan ke industri. Bahkan didukung juga dengan adanya kegiatan magang atau praktik di industri. Oke. Nah, dari pemahaman udah Ferry dan ilmu pariwisata yang udah Ferry dalami, bagaimana potensi pariwisata Sumatera Barat dan seperti apa pengembangan ke depannya nih udah? Ya. Kalau kita lihat Kak Ros, potensi wisata Sumatera Barat ini sangat luar biasa sekali ya. Kita lengkap kalau di Sumatera Barat. Ya, ada alamnya, ya lengkap ya, ada gunung, laut, semuanya lengkap kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain, sebenarnya kita sangat mempunyai banyak potensi yang lebih dari yang lain. Tapi memang kalau kita lihat, kita terkendala kenapa kita nggak bisa berkembang, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, Kak Ros, kalau saya melihat di sini dari sudut akademisinya, memang yang perlu kita perhatikan itu adalah kita ada siap dulu belum dari sisi SDM-nya. Oke. Dari SDM yang atau pelaku pariwisatanya. Kalau kita lihat salah satu contohnya ke Bali, kenapa wisatanya berkembang? Karena masyarakatnya bisa gitu ya, bisa bisa dari segi komunikasinya, bisa mempertahankan adat dan budayanya, bisa menerima aktivitas wisata dari luar gitu ya. Walaupun kita tidak bisa menerima, tentu ada aturan-aturan yang harus kita milih dan kita sepakati, begitu. Carlos. Nah, sebenarnya ke Sumatera Barat, kalau menurut saya dari sisi akademisi, itu memang yang perlu kita fokuskan dulu adalah ke SDM-nya. Udah siap belum? Kalau saya pernah juga mendengar itu ya, wisata Sumbar ini wisata mendunia, begitu ya Carlos ya, wisata mendunia. Kalau kita ingin wisata mendunia, tentu masyarakat kita dari segi komunikasinya sudah bisa belum untuk menerima tamu-tamu asing di sini. Dari segi komunikasi dia menjadi guiding contohnya. Udah bisa dia belum ngomong bahasa Inggris. Nah, itu perlu. Kemudian dari segi keramah tamahan hospitality-nya. Ya. Penerapan sadar wisatanya. Itu kan di kita kan itu masih belum berjalan secara optimal. Kalau saya lihat gitu ya. Contohnya aja dari segi kebersihan, dari segi keramah tamahan, kemudian ada dari segi ya dari unsur sabta pesona aja lah dulu contohnya. Belum terlaksana dengan baik di kita. Nah, dari sini memang perlu kalau kita dari sisi akademisi memang perlu masuk di sisi peningkatan SDM tersebut. Kalau SDM-nya sudah siap, ya investor kah nanti atau penambahan sarana infrastruktur itu akan lebih mudah. Itu menurut saya, Kak Ros. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita SDM kita bisa seperti SDM yang dimiliki oleh Bali gitu, menerima bisa ikut mengembangkan kepariwisataan tidak hanya di kancah nasional saja, bahkan sampai ke kancah dunia internasional begitu. Ya, kalau menurut saya bisa Kak Ros. Kenapa? Saya katakan bisa. Kalau kita lihat budaya di Minang ya, di Minang itu masyarakatnya ramah. Iya. Ya, ramah kan? Iya. Ramah. Itu salah satu komponen yang ada di pariwisata sebenarnya, hospitality tadi. Nah, yang perlu kita tingkatkan di sini lagi adalah bagaimana mengemas keramah tamahan yang dimiliki ini bisa menjadi satu kesatuan dalam mendukung kegiatan kepariwisataan tadi. Oke. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat masyarakat di Minang itu sebenarnya adalah masyarakat yang ramah ya Kak Ros ya. Yang sebenarnya sangat mudah kita masuk untuk peningkatan SDM-nya dalam menunjang kegiatan pariwisata di Sumatera Barat ini. Namun kita temukan juga di lapangan ada beberapa tempat mungkinnya, dan juga bahkan saya merasakan sendiri ketika melakukan pengabdian di lapangan ada beberapa tempat yang memang masyarakatnya itu betul ramah gitu, tetapi masih ada masyarakat yang memang mengemukakan kalau kita kenal dengan istilahnya money oriented ya, uang di depan gitu ya. Nah,
di sini kan kalau kita kembalikan ke pariwisata kan itu adalah konsep yang menurut saya tidak benar. Kalau dalam kegiatan kepariwisataan, ketika kita memberikan pelayanan ya yang puas terhadap pengunjung atau wisatawan yang datang, uang itu akan mengalir. Iya, benar. Ya, bisa bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 7 kali lipat pun biasa. Ya, nah itu kalau kita lihat dalam kegiatan kepariwisataan, Kak Ros. Ya, intinya memang harus memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata, bahwa itu akan memberikan income tersendiri buat daerah tersebut, begitu ya. Iya. Makanya kita di pariwisata itu ada salam piti masuk, karena dengan sendirinya kalau kita memberikan pelayanan terbaik untuk pariwisata yang berkunjung, itu akan memberikan piti masuk ke kitanya sendiri kembali, betul. Gitu. Ada feedbacknya gitu ya. Iya, betul. Oke, nah Uda Ferry sejauh ini sudah sampai ke jenjang doktor begitu ya. Pastinya Uda Ferry udah banyak melakukan pengabdian dan penelitian-penelitian seperti itu ya. Nah, sampai sejauh ini kira-kira penelitian yang menarik yang sudah pernah ditemui untuk kepariwisataan Sumatera Barat apa? Ya, kalau untuk penelitian, mungkin yang baru-baru ini sudah kita lakukan ya dengan tim kami dari UNP, dari jurusan pariwisata, itu adalah membahas terkait dengan kajian kawasan timur Kota Padang. Yang mana dari hasil kajian itu memang yang selama ini kita lihat ya, kalau Tahura itu Taman Hutan Raya Bung Hatta, sejauh ini menurut saya itu belum kita manfaatkan secara optimal ya. Nah, tapi ini sebenarnya dia mempunyai potensi yang besar juga. Ya, contohnya kita buat di sana kebun binatang gitu ya. Itu sangat berpotensi sekali didukung dengan kondisi alam dan lingkungannya juga untuk di Taman Raya Bung Hatta itu. Nah, itu yang hasil kajian, dan juga kalau kita lihat kemarin itu yang di Padang ini sebenarnya sudah lengkap kita pusatkan kegiatan kepariwisataan itu, misalnya kita ke alamnya di mana, budayanya di mana, itu juga kita temukan. Ya, kalau di flora faunanya juga bisa kita kelompokkan. Kemarin itu kita juga ada temuan di Lubuk Minturun ya, agrowisata Lubuk Minturun. Kemudian juga ada di kampung adat Gunung Saria. Gunung Saria, itu juga masih Kota Padang ya. Itu masih Kota Padang. Nah, juga yang baru-baru ini kami lakukan ada saya dan tim pengabdian sebenarnya di kampung sendiri ini di Padang Pariaman, di Lubuk Alung. Sebenarnya kalau ini lebih arah ke pengabdian juga. Yang menarik di sini saya ceritakan dalam kegiatan kepariwisataan bahwa masyarakat di sana sebenarnya dia siap menerima pengetahuan yang diberikan dalam mendukung perkembangan pariwisata di tempat mereka. Nah, kalau tepatnya saya melakukan kemarin itu pengabdian di Nagari Salibutan Lubuk Alung, yang mana di sini dia mempunyai hasil lokal dia itu adalah pepaya. Dan kemarin itu kita juga udah bawa tim juga ke sana menghasilkan produk-produk olahan dari pepaya. Tapi yang kemarin itu disetujui proposalnya adalah pembuatan sabun dari pepaya. Dan masyarakatnya sangat senang sekali. Dan sementara saya lebih arah bagaimana pengembangan salah satu objek wisata yang sebelumnya bukan objek wisata ya, tapi kita coba kembangkan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Itu adalah pemandian Lubuk Napa. Itu bendungan irigasi yang saat ini memang ramai dikunjungi oleh pengunjung terutama lokal, karena dari segi airnya yang bersih, ada ikan larangan di sana. Jadi memang ada daya tarik tersendiri di sana. Ya, ada attraction yang memang bisa kita lakukan di sana. Nah, itu memang yang aliran sungai dari air terjun Nyara yang memang biasanya kalau kita kenal dengan Kembang Ritno ya. Nah, itu di sini. Kemudian kalau saya lihat salah satu potensi yang menarik di sana, sebenarnya nagari tersebut sangat berpotensi sekali untuk dijadikan desa wisata. Nah, rencana kita ke depannya memang menjadikan bagaimana caranya nagari tersebut kita buat menjadi sebuah desa wisata. Karena potensinya banyak di dalam. Ya, alamnya sawah, ya, sungainya. Kemudian ada objek-objek wisata yang seperti goa, seperti air terjun Nyara itu ya, memang sudah ada terfokus dalam satu nagari tersebut.
Nah, memang kalau untuk pengabdian saat ini saya lebih arahkan ke sana. Karena selain membangun kampung ya atau daerah gitu ya, dan juga ada value yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ya, benar. Banyak. Sudah ada 3S-nya di sana ya. Iya Kak Ros. Oke, luar biasa sekali. Nah, sejauh ini udah Ferry sudah melanglang buana di dunia kepariwisataan. Pengalaman yang paling berkesan nih apa nih? Pengalaman yang berkesan maksudnya pengalaman yang paling berkesan kita bandingkan ke kita gitu. Iya. Ya. Nah, kalau pengalaman yang berkesan, ya, saya kalau untuk pergi jalan-jalan, misalnya untuk di Indonesia gitu ya, untuk di Indonesia aja lah kalau kita lihat dulu. Saya ini mohon maaf baru akhir-akhir ini pergi ke NTT atau Labuan Bajo. Ya, kita contohkan salah satu tempat yang mau kita tuju adalah Desa Adat Wairebo contohnya ya. Oke. Kalau kita bandingkan di Sumatera Barat, selama ini kan yang jadi perbincangan ketika kita ke Solok Selatan menghabiskan waktu 4 jam ya di perjalanan. Nah, kalau kita lihat dari bandara itu ke Desa Adat Wairebo itu menghabiskan waktu berapa jam gitu. Oke. Bukan 5 jam, 6 jam di atas mobil darat, ya. Dan aksesnya pun juga sangat sulit. Tetapi kenapa orang mau pergi ke sana gitu? Jadi tanda tanya sama saya, kenapa? Ada apa dengan kita? Sementara orang lain aja bisa menjual yang satu desa yang memang letaknya jauh, tapi orang mau ke sana. Nah, yang menarik di sana kira-kira apa yang bisa kita jadikan? Padahal yang kita tuju di sana itu adalah kita datang ke Desa Adat Wairebo tersebut, kita berkunjung ke rumah adatnya yang hanya ada 7. Bagaimana kalau kita nanti tujuan kita ke Solok Selatan ada 1000 rumah gadang ceritanya ya. Nah, itu kan menarik juga sebenarnya. Tapi yang perlu di sini sepertinya bagaimana caranya kita mengemas pariwisata kita di Sumatera Barat ini sehingga orang ada magnet tersendiri untuk datang ke sini gitu. Walaupun kita menghabiskan waktu 4 jam ke Solok Selatan contohnya ya. Tapi selama 4 jam ini apa yang akan bisa kita lakukan selama 4 jam menuju perjalanan itu? Nah, itu mungkin ada tindak lanjut mungkin dari bagian pemasaran ya, pariwisata, kemudian strategi-strateginya bagaimana kita bisa mengemas pariwisata di Sumbar ini. Sebenarnya kalau kita lihat potensinya tidak jauh ya, malahan kalau saya lihat lebih unggul. Kalau saya dah datang ke sini lebih bagus di Sumbar lagi ya. Kita pergi ke pulau, ke Labuan Bajo, kita lihat pulau contohnya. Di Padang juga ada, kita punya Mande, kita punya banyak pulau ya. Di Kota Padang aja loh, Pulau Pagang, Pemurusan lebih bagus-bagus juga. Kenapa kita harus datang jauh-jauh ke sini? Ada apa gitu? Kenapa kita nggak menjual seperti itu juga? Gitu Kak Ras. Jadi memang perlu kita lihat kembali gitu ke kitanya. Mungkin kesiapan kita, kenapa orang di luar sana bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Tentunya didukung dengan kesiapan sumber daya manusia yang ada di sini dulu. Sumber daya manusia yang dimaksud sini adalah pelaku-pelaku pariwisata kita. Oke, luar biasa. Nah, kalau harapannya udah Ferry sendiri untuk kemajuan, pengembangan dunia kepariwisataan Sumatera Barat gimana nih udah? Ya, harapannya tentu kita harapkan pariwisata ini terus berkembang ya, karena pariwisata ini tidak pernah ada matinya ya. Tidak ada pernah matinya, dan pandemik pun pariwisata tetap jalan ya? Tetap harus jalan ya. Walaupun dengan tren yang berbeda ya, yang biasanya kita nggak perlu pakai masker, sekarang kita pakai masker ya. Kemudian kita juga harus menjaga protokol kesehatannya yang biasanya tidak kita lakukan, dan itu sebenarnya bisa saja menjadi tren baru dalam kegiatan kepariwisataan. Yang penting pariwisata ini menurut saya itu tidak ada habisnya. Yang kita harapkan yang mana tentu terus berkembang, karena pariwisata ini dapat membantu memang peningkatan perekonomian dari masyarakat. Ya, karena dia bisa menghasilkan uang yang Kak Ros katakan tadi kan, piti masuk. Ya. Jadi dari pariwisata ini bisa kita hasilkan piti masuk. Iya, benar. Ya, nah di sini tentu tadi saya kembali lagi tadi kesiapan dari SDM kita tadi.
Oke, Insana Parekraf, demikian tadi mau talama Kak Ros dengan salah seorang akademisi muda, Uda Ferry Ferdian, Kepunyaan Sumatera Barat. Luar biasa sekali pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan Uda Ferry kepada kita bersama di hadapan kamera ini. Dan tentunya semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan Uda Ferry tadi terwujud hendaknya di masa mendatang untuk memajukan pariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Saatnya Kak Ros dan Uda Ferry Ferdian undur diri dulu dari hadapan Insana Parekraf semuanya, dan sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Maswa.